sin, misalnya saya kulu. Ini nggak gelap apa tulisnya? Terbaca nggak Ibu? Pilih. Terbaca Teh. Baca. Misalnya saya kulu. Sin di sini, ini ciri fiil atau bukan? Fiil. Fiil. Ini hurufnya. Ini Huruf ya. kulu. Ya kulu itu artinya ola ya kulu. Kalau dalam hadis ola nabiyyu Rasulullah, berarti apa artinya ola? Berkata. Kata. Ola ini bentuk fiil mudhari yang menunjukkan kepada makna akan. Yaqulu artinya berkata. Nah, kalau sebuah fiil bentuknya seperti ini, memakai sin di depannya, maka artinya akannya itu dalam waktu yang dekat. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan saufa, kalau sin itu mungkin hitungannya jam gitu ya. Sebentar lagi Kedap Dewi mau bicara ya, sebentar lagi setelah diceritakan ini mungkin dia langsung bicara. Nah, itu pakai sin. Kalau saufa makna akannya itu lebih jauh, lebih panjang daripada sin. Nah, itu bedanya. Bisa pokoknya perbandingannya kalau misalnya sin 1 jam, saufa misalnya sepekan gitu ya, atau berapa hari kemudian, atau nanti jauh di masa yang akan datang di akhirat nanti bisa, itu saufa sejauh itu bisa. Jadi itu ya perbedaan sin dan saufa. Kedua-duanya masuk ke dalam fiil mudhari. Sekarang kita latihan lagi ya. Belajar nahu dengan cara latihan seperti ini langsung ke dalam ayat-ayat Al-Quran itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk dipahami dan jadi langsung juga. Kita coba datangkan sebuah ayat. Baca tuh ya. Enggak jelas. Itu Teh. Likuli. Nabain. Kurang jelas Teh. Gak jelas. Yang Hitam lain aja tuh itunya. Apa? judulnya. Iya kayaknya. Agak buram gitu. Kelihatan? Kelihatan. Siapa tadi yang kurang jelas? Masih kurang jelas? Udah kelihatan Teh. Apa saya nyalain aja langsung gitu ya. Tapi udah terang kalau di sini sebentar. Lampu aja. Nah, jelas, alhamdulillah. Gelap, Gemoy. Lumai gemoy. Ma. eta game.
Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Nah, ini ada contoh ayat di dalam Al-Quran. Dibaca lagi Bu Rianti itu kalimatnya tolong. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Kita analisa kalimat ini. Bolak-balik, cina dari kemarin ketemu huruf jar lagi, ketemu isim majrur lagi, ketemu isim lagi, sebetulnya memang gitu. Nanti kan kita juga dalam Al-Quran, ya sebuah jumlah mufidah itu pasti gitu. Ketemu isim lagi, ketemu huruf lagi. Kalau sudah kuat pemahaman isim, huruf, dan fiilnya, nanti yang dasar-dasar, insya Allah kesananya kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi sebuah jumlah di dalam bahasa Arab. Ada yang mau mencoba ini, meng-i'rab ini? Likulli naba'in. Kelihatan semuanya tulisannya? Kelihatan teh. Ya. Coba, ini semuanya bukan kalimat baru lagi ya. Ininya ada huruf jar, ada isim. Nah, saya mau coba. Likul Siapa yang barusan yang mau nyoba? Cirinya apa ya? Tidak ada ciri isim. ada itu. Likulli. Saya teh coba teh likulli Ya, coba. Akhirnya kasroh setang bisa ya. likulli isim. Nabain isim. Mustaqorun isim. Wow, Wow, huruf. huruf. Sofa Saufa, huruf. huruf. Ta'lamun, fi'il. Dari likulinya, linya huruf jar dulu. Ya, likuli. Likuli itu ada berapa kalimat? 2. Dua. Dua, apa saja? Lam Li, sama li kuli. sama kuli. Nah, ini kita pisahkan ya. Ini li itu huruf Jar. 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 Apa ya? Li harus jar. Harfu jarin. Nah, setiap ada harfu jar, pasti di depannya itu ialah kalimat apa? Isim. 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 Isim apa? Isim saja. Majrur. 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 Ini isim majrur. Isim majrur oleh apa majrurnya? Orang Bilami. Lam. lam. Bilami. Bilang. Bilami. Nah, cirinya apa? Ini tuh ternyata katanya ini tuh isim. Ada nggak ketemu nggak ciri isimnya? Kasroh. Ada. Walamatun jarihi. Coba lihat, berarti kuli ini isim. Ciri isim itu kasroh, tapi harus ada salah satu dari tanwin atau alif lam. Kenapa dia tidak punya ciri alif lam atau kok isim tapi kayak tanwina, tapi kayak alif lam? Nah, Ada kasroh. Kan ada kasur. Karena ada Karena ada jar. alif lam. Jadi Ada harfu alifnya jar. dihilangkan. karena kenapa Teh Nunung barusan? Kenapa Teh tidak ada? Lamnya 2. Karena ada huruf lam, jadi alifnya dihilangkan. Huruf lam, alifnya dihilangkan itu kalau ketemu dengan isim yang di depannya alif lam lagi. Misalnya gini nih. Fil alamina, kalau mau disambungkan, hilangkan alifnya, sambungkan lamnya ke sini. Sama nggak dengan ini bentuknya? Enggak. Setelah huruf lam ini huruf apa? Kaf. Kaf, sanes ulang. Oh iya, Kaf lam. ada lamnya. Apa coba? Ternyata kemarin kita mempelajari kalau ciri isim itu kalau nggak tanwin alif lamnya ternyata ada isim yang tidak ada tanwinnya, tidak ada alif lamnya. Ada tasdid ya Teh. Ada kasroh.
Kasroh. Ya kan? Tasdid nggak, Ada Ruth? kasroh. Sudah ada yang tahu? Ada tasdidnya bukan? Tasdid mah nggak ngaruh. Kasroh. Enggak bukan ya. Kasroh. Likuli. Saya bocorkan rahasianya ya. Likulli. Iya, harusnya tanwin ya. Likulli. Ini bocorannya. Ya. Ada likuli. Kulin itu asalnya karena dia kulin itu dia asalnya Tanwin. Tanwin ya. ya. Tapi karena dia nempel, nyarande, nyender ke isim di depannya yang ada tanwinnya, maka dia tanwinnya dihilangkan. Oh. Ini namanya idofat kalau bahasa Arab nama. Kalau bahasa Sunda namanya nyender gitu ya. Oh ya, idofat ya. Idofat. Itu tanwin yang di depannya Yang gitu. ada yang nempel gitu ya teh. Jadi dia bersandar ini kan tadi sudah disebutkan sudah ini isim majrur. Ini isim. Berarti ini dengan ini kan sama-sama isim ya. Iya. Ini nambahin ini satu isim. Ini satu isim. Isim ini nyender ke isim yang ini, maka ciri-ciri di isim yang pertama dihilangkan, ciri tanwinnya dihilangkan. Jadi kulin itu, isim itu, kita tidak ada tanwin dan alif lamnya kalau nyender ke isim yang di depannya. Isim yang di depannya boleh tanwin, boleh alif lam tandanya. Jadi ini tidak ada ini. Itu rahasianya kenapa dia tidak ada tanwinnya. Ya. Jadi bukan karena kasrohnya teh. Ya. Kasroh ini muncul karena apa? Pada majrur. Majrur. Ya. Dari ya. Itu. Dan contoh yang kemarin bisa nggak kasroh itu double dengan tanwin sebagai ciri isimnya? Dari contoh-contoh yang sudah kita bahas kemarin nih, misalnya apa ya? Contohnya misalnya min babin atau Rah. Saku cenah. babin misalnya. Saku. Kadang poho cau taya pasikatna makanya. Kita bahas jauh. Misalnya min babin nih lihat. Ini isim bukan? Iya. Iya, isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Kasroh. Tanwin. Ada huruf jar. Ada Tapi ada min, tanwin. ada min, ada Tanwin. tanwin. Dia punya berapa ciri isim, Bu? Dua. Dua. Apa dengan apa? Min, Min. Huruf jar dengan tanwin. jar, dan Min tanwin. sama tanwin. Min sama tanwin. Coba, yang namanya isim, kalau di depannya ada huruf jar, maka harokat huruf terakhirnya itu ialah Kasroh. 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 kenapa kasroh nggak disebutkan padahal ini ada huruf jarnya? Ada alif lam. Alif lamna. Nggak ada. Ya kan nggak ada. Oh, nggak ada alif lam. Jadi ciri ini itu ada 3. Yang pertama kasroh. Ini nih kasroh. Kita kan tidak belajar kalau tanwin itu merupakan 2 kasroh, 2 harokat. Nih gini, ya. Ya, yang bawah sama yang Lupa lagi. ya. Lagi, makanya kita bahas lagi. Ya. Iya. Nih, Jadi Jadi gini, tanwin, kasroh Iya. dan jar gitu ya. ini babin. Ciri isim dari kalimat ini ada 3. Yang ke-1 ialah kasroh nih, kasroh yang pertama. Harokat yang pertama. Yang kedua, min, huruf jar. Yang ketiga, tanwin, yang ini yang harokat kedua. Masih ingat kalau tanwin itu harokat keberapa?
Dua. Kedua. Kedua. Harokatnya yang di atas atau yang kiri yang kanan? Yang Yang atas. kiri. Yang kiri. Yang atas lah Atas, pokoknya. atas. Sama kelihatannya yang atas ya, kita hari kan gini nggak sejajar. Hadiah lah, baik hadiah tak gitu. Jadi yang kedua, tanwin itu yang kedua. Tanwin itu kan dulu sudah dibahas asalnya nun sukun ya. Nun sukun. Terus karena dia biar tidak ketat dengan istilah nun di belakangnya, maka nun ini diganti dengan harokat yang sama, harokat kedua. Jadi kalau begitu ciri isim ini ada 3. Yang pertama kasroh, nih kasroh yang ini. Yang kedua huruf jar. Kasroh terjadi karena dia terletak setelah. Huruf jar. Huruf jar. Yang ketiga ialah tanwin nih, harokat yang keduanya. Tanwin ini terjadi karena tidak ada. Tidak ada alif Alif lam. lam. Ya. Kalau kita balik lagi ke contoh yang ini, lihat. Jadi ini kasroh. Tidak ada pengaruhnya kasroh dengan tanwin ya. Kasroh dengan tanwin itu boleh bareng-bareng adanya di dalam sebuah kalimat. Udah ada yang bilang, kata saya ini nggak tanwin karena kasroh katanya. Ternyata bukan itu alasannya. Ya. Tapi dia itu karena bersandar ke isim yang ada di depannya. Isim yang di depannya boleh tanwin, boleh alif lam, gitu ya. Kalau tidak ada ini, likulli boleh enggak? Kalau tidak ada isim yang untuk bersandarnya, boleh enggak tidak ada tanwinnya atau alif lamnya? Nggak boleh. Nggak Tidak boleh. lim. Iya, nggak boleh. Yang namanya bersandar itu harus ada sandarannya. Kalau enggak nanti nggak cengkang ya. Saya bacanya sekitar jam 11.01. Jadi kalau Saya lanjutkan. pas saya baca saya kaget banget kan gitu. Itu ada suara dimatiin dulu dong. Si Ahar. Namanya Ahar. Ya Sally atau siapa tuh? Nazifa. Saya tunggu melihat tuh. Udah aku matiin. Kita lanjut. Ya, sekedap ya. Bentar. Nah itu teh apa isfu, apa yang di atas ini teh? Isfufah apa? Idofatun. Oh idhofah. Idofatun. Ya, ini namanya kalau dalam bahasa Arab idofat. Maaf. Sandaran ya teh. Ya, bersandar. Jadi, diulangi lagi ya. Dia tidak ada tanwinnya karena dia bersandar ke isim yang ada di depannya. Isim ini boleh tanwin atau alif lam. Oke. Ya, sudah jelas ya? Ini rahasianya kenapa likuli itu kulinya tidak ada tanwinnya. Itu rahasianya. Padahal dia, kalau isim, mungkin kan tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, bisa terjadi. Seperti ini contohnya. Kalau isim, ada alif lam sekaligus tanwin, bisa nggak? Enggak. Alif lam tanwin nggak bisa. Nggak boleh ya, nggak boleh diborong. Gitu. Kalau alif lam sama tanwin harus gantian. Nggak boleh sama-sama menjadi ciri isim dalam sebuah kalimat. Nah, kita lanjutkan. Berarti karena ini huruf jar, maka kuli ialah isim Majrur. isim majrur. Isim yang terletak setelah huruf jar pasti namanya isim majrur. Majrurnya oleh lam. Ciri majrurnya apa? Yang mana teh? Dari Wa alamatu Lamatu, ini artinya dan ciri jarrihi, majrurnya apa? Lihat. jarihi Mana Li. cirinya? Li. Lihat. fil Untuk melihat ciri, lihat harokat di akhir kalimat itu, yaitu huruf lam kalau di sini. Berarti kasroh. Kasroh. Kasrohnya jelas atau tidak? Jelas. 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 pas Zahiratun. Nanti kita akan ketemu isim majrur, tapi kasrohnya nggak kelihatan. Ya. Makanya sekarang kita masih membahas yang jelas. Terus disebutin, terus ditanyakan jelas atau enggak. Nah, ini jelas kelihatan
karena dia itu nampak, maka disebutnya kasroh yang dohiro. Mana letaknya? Akhiri. Di akhir. Akhirihi. Ini kan di akhir ya. Selesai. Kita selesai mengidentifikasi kalimat, dua kalimat ini, li dan kulli. Sekarang yang ketiga, kalimat apa yang mau kita bahas? Syai'im. Ini. Nabain. 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 Nabain, namanya kalimat apa? Isim. Isim. Tadi itu namanya ya misalnya gitu. Orang yang Nabain namanya kalimat isim. padahal udah Ya isim majrur bukan? apa Bukan. 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 Kita sekarang membahas isim yang jarnya oleh huruf jar. Maka isim nabain ini bukan isim majrur. Karena dia terletak bukan setelah huruf jar. Meskipun Ya. hakikatnya kasroh. Ya. saya Dia setelah itu karena bersandar. Nanti akan ada pembahasan lain di depan. Tapi ini isim dulu aja ya. Isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Ini ada berapa ciri isimnya? Kasroh. Nu kasroh ya. Nu Kasroh dulu. Kasroh dulu. Kasroh dulu teh. Kasroh. Kasroh dulu. Jangan lupakan kasroh, nanti kasrohnya pundung loh. Ya, kasroh. Yang kedua, Tanwin. 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 Nah ini, jadi dia tuh punya dua ciri, kasroh dan tanwin. Ini isim. Yang ketiga, kalimat mustaqorrun. Isim. Isim. Isim, yakin isim. Isim. Ada tanwin. Ada tanwin. Kalau ini ya, tanwin ini, kalimat ini dia punya berapa ciri isim? 1. Satu. Tanwin aja, domah bukan ya? Bukan. Tanwin aja. Ya. Jangan ke bawah-bawah sama yang ini ya. Karena ini dua, kasroh dan tanwin. Ini domah dan tanwin. Nah, bukan. Domah kan bukan ciri isim. Ya, isim. Yang selanjutnya, wa. Huruf. Huruf. Saufa. Ciri Huruf. fi'il. Ciri fiil. Nah, saufa ciri fi'il. Dia itu termasuk ke dalam haruf. Huruf. Ta'lamuna. Fi'il. Ya. Karena saufa itu ciri fi'il, maka kalimat yang terletak setelah saufa pastilah kalimat Fi'il. gampang ya kalau menemukan fi'il dengan saufa mah karena kalimatnya jelas terpisah. Nggak ada saufa itu yang disambungkan dengan fi'il, nggak ada. Selalu terpisah kayak kod gitu. Nah, tapi saufa itu di depannya bisa ada wa-nya, bisa ada la-nya, bisa ada fa-nya, persis seperti kod. Bisa wasaufa, bisa la saufa, bisa fa saufa. Tapi tetap ciri fi'ilnya yang ini, saufanya ini. Kalau wa-nya ya wa, la, fa yang di depannya yang nempel ke saufa dia bukan ciri fi'ilnya. Jelas ya? Tentang ciri fi'il saufa. Jelas. Jelas. Oh, jelas teh. Kita papan tulis Pak, dihapus ya. Kita contoh selanjutnya. Oh, jangan beri. 12 susah. Iya. Dia udah dikasih ongkos ya? Dia udah termasuk ongkos kan? Nggak uangmu dikasih, udah mau. Hihihi, gimana? No. Atau lompat tuh. Tiga.
Ada yang bisa membaca ya? Betul. Itu kadzab adabtum. Kurang jelas. Kurang jelas. Kadzabtum. Titiknya yang enggak kelihatan teh. Harus segede kelapa ya. Segede Apa kelapa tuh? anak-anak. Saufa. Wasaufa. Jadi barada titiknya tuh. Fakod kadzabtum fasaufa yakunu Yakun. lizama. Ijama. Dibahas sama siapa ya? Kita latihan lagi. Ternyata tadi juga kan ada hilap deui ya gitu. Kalau nggak diulang-ulang hilap deui. Tadi Teh Wiwin udah belum ya Teh Wiwin? Tadi mah sama-sama dari Iya. nomor atas. Teh Wiwin dulu angkat Teh. Fakod. Fa huruf. Kod huruf. Kadzabtum fiil. Fasau. Kenapa Teh tahu kadzabtum Teh fiil Teh? Karena cirinya kod. Oh iya, karena terletak setelah kod maka ini ialah fiil. Ya lanjut Teh. Fa huruf. Saufa huruf. Yakunu yaitu Yakunu fiil. fiil Itu liza apa tuh? di zaman. Kurang besar atau kurang tebal tulisannya? Jadi agak kabur sedikit gitu. Agak ngeblur sedikit. Di zaman Teh. Li zaman isim. Isim. Karena ada. Tapi itu kenapa ya? Li-nya itu majrur bukan teh harfu jar. Majur bukan huruf jar bukan. Untuk tahu huruf jar atau bukan, lihat aja harokat akhirnya. Oh iya berarti bukan. Tapi itu isim karena ada tanwin. Nah iya isim kan ada tanwin. Kalau gitu meragukan ini ada li mirip huruf jar, li teh lihat harokat akhirnya. Kalau huruf jar pasti Huruf harokat nasbinya Teh. Oh, ya. Ini berarti isim saja ya namanya. Iya. Karena ini tanwin. Kurang Din. jauh gitu kameranya ya. Bentar, coba kurang sama. Nah itu jelas alhamdulillah. Nah, ini kelas portable. Kelas portable. Ya itu ya. Alhamdulillah Teh Wiwin tidak ketemu yang aneh-aneh ya Robnya. Jadi aman. Jadi aman. Berarti sudah paham kan? Alhamdulillah nih sudah tahu kalau ini tuh 2 kalimat. Fakod itu 2 kalimat. Kita kalimat ininya, kalimat selanjutnya di atas juga. Baca tuh, salah. Baca Baca teh jelas. wala saufa yardo, wala saufa yardo. Umu Uzma, silahkan. Ya teh. Wala saufa yardo. Ya, Wa itu huruf. ya, La-nya juga huruf. ya. Saufa huruf juga. Harfu ya huruf. Good, ya. Yardo pasti itu fi'il. Kasih itu fil, canggihnya ini nama Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya, jadi sekarang kita bacanya sadari cenah. Wala saufa teh bukan sekalimat ngegeblek ya. Sekarang mah tahu ini huruf, ini huruf. Nanti lama-lama tahu artinya apa insya Allah. Ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini fiil. Ya. Lulus kalimat ini. Alhamdulillah. Terbaca nggak ini? Saufa. Wasaufa. Ini biasanya salah. Wasaufa yu'tillahul mu'minina. Wasaufa yu'tillahul mu'minina. Pioneng juga gue mangga bi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf saufa huruf yu'ti fi'il mudhari Allahu isim mu'minin isim. Mantap. Huruf fiil isim fiil. Ini pasti fiil karena dia terletak setelah saufa. Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya, sekarang bosan ya kita latihan. Nanti setelah ini kita masuk ke dalam domir kalau sudah beres pembahasan fiil. Yo, itu mana? Wah, panjang ya mah, bagian saya yang panjang. Ila yaumil qiyamati wa saufa yunabbi'uhumullahu. Ibu Fat, mangga Bu. Ibu Fat hadir. Guru, itu Ya. setelah saufa apa bacaannya? Yunabbi'uhum. Yunabbi'uhumullahu. Oh iya. Ya mohon. Ila teh huruf Huruf apa Bu? huruf jar. Karena sudah kenal, tidak boleh dilupakan Bu. Oh, harus ditulis gitunya. Ya, kada disebatkan huruf jar. Oke, huruf jar. Yaumi Yaumi fi'il. setelah kalau Setelah huruf jar itu termasuk ciri apa Bu? Pembahasan yang pertama dulu.
Huruf jar termasuk ciri apa? Fi'il. Isim. Isim. Isim teh cirina selain huruf jar apalagi Bu? Alif lam, Alif lam, terus kasroh, kasroh, apalagi? win, Tanwin ya, tanwin. dan huruf jar. Ya, Sekarang yaum itu terletak setelah huruf jar. ya berarti Yaitu isim. itu kalimat isim. Ya. Namanya isim apa Bu? Ada namanya nggak isimnya? Hmm. Karena kita sudah belajar ini, jadi disebutin dia punya nama isim apa. Isim majrur. Isim majrur. Ya, namanya isim majrur. Yang memajrurkannya itu Ila. 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 Ciri isimnya naon Bu? Kasroh. Ciri jarna kasroh. Dan tadi ciri isim teh alif lam, tanwin, huruf jar, dan kasroh. Ya, Saya tanwinan, saya alif laman. tapi ada kasrohnya. Karena itu ya. Dia Kasroh kasroh. itu Dia kasroh karena apa Bu? karena tidak ada alif lam. Dia kasroh ini terjadi karena dia terletak setelah ini Bu. Oh iya, setelah huruf jar. Karena terletak setelah huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Untuk ila yauma atau ila yaumu. Salah itu. Harusnya kasroh ila yaumi. Yang jadi pertanyaan, nah hatta ayat tanwinan, kan ciri isim ya harus ada tanwinnya kalau tidak ada alif lamnya. Idofat. Karena tadi nyender. Nah, nu tadi saya sambil jangan nu tadi karena dia nyender dengan isim yang ada di Di depannya. depannya. Ya isim. Iya. Ini nyender ke sini maka tanwinnya dihilangkan. Tidak ada alif lam. Harusnya kan tanwin. Tanwinnya hilang karena dia nyender ke sini. Nyender ke isim yang di depannya. Tadi yang pertama, contoh isim yang disenderinya itu nambahin tadi ya, ada tanwinnya. Kalau ini isim yang disandarinya itu ada Ada alif. alif lam. Ya. Jadi ini namanya ismun majrurun bila. Ciri majrurnya apa Bu? Ciri Majrurnya yaitu disebut isim majrur. Cirinya apa? Buktinya apa kalau dia itu isim majrur? Karena apa cirinya? ila tadi bukan? Iya. Huruf jar. Cirinya ini nih. Huruf jar. Ya, Kasroh. isim majrur oleh ila. Boleh ila. Dan ciri jarnya adalah Kasrotun. kasroh yang jelas. Jelas kan kelihatan? Kasroh di Fi akhirih. kalimatnya. Ini kasroh yang jelas di akhir kalimat ini ialah ciri dari isim majrur yang dia jadi majrur karena ada ila di depannya. Al-qiyamati. Nah ini Bu. Isim. Isim. Cirinya apa Bu? Punya berapa Alif ciri? lam. Ada alif lam. Alif lam. Terus alif lam aja cirinya. Ada ciri lain dari isim di sini? Kasroh. Kasrohnya di mahi. Hi. Ya ini. Kasroh ini ciri isim. Alif. Dia punya dua ciri isim. Dua Huruf. saufa Huruf. yunabbi'uhum Fi'il. fi'il. Ibu terang di mana ini fi'il Bu? Setelah huruf, setelah saufa, fi'il. Kalau ini tidak menjadi ciri fi'il. Yang Jadi, saufanya. Oh, ya, alasannya ini kenapa fi'il itu karena terletak setelah saufa. saufa.
nanti ada ada saatnya misalnya dia nggak ada huruf di sini, saufa ya, tetap di depannya itu fi'il. Ini fi'il. Allahu Isim. isim. Cirinya apa, Bu? Alif lam. Alif lam. Domah? Enggak. Enggak atau iya? Gue udah ragu jawabnya. Domah mah bukan. Iya, domah. Ya, jadi ciri isimnya hanya alif lam saja. Ya, itu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Beres. Coba selanjutnya. Wah, ini sampai jauh. Ini hapus saja. Punten teh. Sambil dibacain saya mah suka nggak kelihatan ini teh. Fasaufa Sofa. nu tihi. Nggak kelihatan pisan teh. Kurang. Harusnya pakai kacamata, ini kacamatanya kemana tahu. Oh, ya. Kirain sayanya papan tulisnya yang berpini. Nah, Fasaufa. kalau lihat itu di screenshot dulu nanti digedein gitu teh, makanya agak lama punten. Fasaufa nu'tihi ajron azim. Ajron. Aziman. Jelas ya? Fasaufa nu'tihi ajron aziman. Sahanya nutajan. Harusnya Bu Isma, silakan Bu. Fa huruf, saufa huruf tanda fi'il, nu'tihi fi'il, ajron isim Jadi isinya apa? karena ada tanwin, aziman isim karena ada tanwin. Isim. Oh, ini enggak, ini mah enggak ketemu masalah. Enggak ketemu masalah, enggak ketemu masalah. Masalahnya udah jelas semua. Ini isim. Ini isim. Ya, alhamdulillah. Fasaufa ya billahu fi qaumin. Fi qaumin. Ibu Nani, silahkan Bu. Kelihatan nggak Bu? Ibu Nani ada. Fasaufa apa teh? Fasaufa ba. Fasaufa ya Ya. billahu. Oh iya. Kelihatan titiknya. Ya. Iya. Ya apa? Ya billahu. Ya billahu biqaumin. Tillahu. Biqaumin. Ibu Nani mau coba Bu? Fa. Min. Saufa. Fasaufa ya'tillahu ya bihaum. Bu Nani, Teh Nunung aja, Teh Nunung. Bu Nani mau coba? Error nih. Iya, error sebentar. Oh, Ya, ininya HP-nya lama. Fasaufa fi'il. Ya, Allah
Ya'ti Allah. Coba, Apa namanya? maaf, Sofa huruf. tasawufa. Oh, fasofa huruf. Hurufnya Faso, tasawufa ada berapa kalimat, Bu? 2 fasofa. 2 kalimat itu apa dengan apa? Fa dengan saufa. Jadi yang pertama ialah Fa fa, ini namanya huruf. huruf. Saufa, Saufa huruf. saufa huruf. Setelah saufa, kalimat ya'ti. Ya'ti itu apa berarti? Ya'ti berarti fi'il. Fi'il. Karena saufa itu. Ya. Karena ada saufa, maka kalimat ya'ti itu fi'il. Allahu Huruf. Allah ya isim. sim. Ciri isimnya apa, Bu? Alif lam. Alif lam. Nah, biqaumin. Biqaumin itu apa namanya huruf ya? Apa namanya fi'il? Kaumin isim. Isim karena ada apa huruf jar bi. Bu, Satu huruf jar, yang kedua karena ada fatatain ya, apa kasrotain. berarti biqaumin ini ada berapa kalimat? Ada 2, 2, Bi. yaitu bi dan kaumin. kalau bi itu berarti termasuk apa dia, Bu? Termasuk huruf jar ya. Huruf jar. Qauminnya Kauminnya apa namanya? Karena isim karena huruf jar itu ya. isim. Namanya isim apa yang terletaklah huruf jar, Bu? Harfu jar. Isim apa tadi saya lupa. Ya, Isri majrur ya. Isri majrur karena huruf jar apa bahasanya? ismun Ismun majrurun majrurun di apa? biba. Bi harfu ba. Bil ba'i. Bil ba'i ya. Bil ba'i. Jadi ini, Bu. Jarun, nulis jar itu kan gini, jarun. Jarun. Maka isimnya namanya majrurun. Ini sama dari sini, ini kan jarun itu berarti ini kan, nah gini kan, ditambah mim di depannya, ditambah wawu majrurun. Gitu. Ismun majrurun. Ya, saya nggak bisa buka kameranya ini teh, maaf ya teh. Kenapa tahu nih error? Jadi gimana Ibu, mana rawang ini tuh biar kaumi. Bi, enggak udah jelas teh. Kamera tapi bisa baca. Iya bisa. Insya Allah jelas. Jadi karena tadi huruf jar, Ya, kemudian karena apa kasrotain ya. karena ada huruf jar ba di depannya. Iya. Yang ciri jarnya itu apa? Kasroh. Kasroh yang di bawah tanwin ya Bu ya. Jadi Iya. ada 2 harokat. Harokat yang pertamanya itu yang kasroh. Kasroh yang kedua fatatain itu sendiri ya. Ya, kalau yang harokat keduanya itu tanwin. Tanwin. Kasrohut wa alamatu jarhi kasrohut zahiratun di akhir. Ibu teh nggak bisa buka kamera. Ini nggak tahu nih dari tadi nge-lag nih, lagi error HP-nya punten teh. Tuh kasihan ibunya. Iya. Sebentar teh. Saya nulis terus, ternyata Bu Nani nggak bisa baca. Tapi saya zoom apa namanya? Nanti saya screenshot, saya baca jadi bisa nyimak teh. Tapi ya lama jadinya. Punten ini saya betulin dulu ya teh. Mangga Bu, silakan. Ini nggak bisa dibetulin.
Ini lagi nge-zoom ada suara masuk, kamu nggak usah baca. Gimana tuh ngelek-ngelek? Fakod kazzabu fasayatihim. Teh Mela mau coba teh? Fa huruf. Ya. Yang mana huruf teh? Fa. Fa huruf. Ya. Qad huruf. Waduh huruf. Alhamdulillah ya. Kelihatan dua. Kadzabu fi'il. Fi'il. Kenapa tahu teteh ini fi'il? Karena depannya sebelumnya huruf qad. Karena ada kod depannya. Fa Pak nggak pengaruh ya? enggak. Ya. Fa huruf. Ya, fa huruf. Sa huruf. Saya coba nih mas. Fa saya kan itu teh. Ya, ya. Sa, Huruf. Bait apa sih teh? fasaya Ya'tihim itu fi'il. ya. Karena terletak setelah Huruf sa. huruf Sim. sa, huruf sin. Nah, Simnya fathah. saya tahu faannya. Ya, Fasayatihim itu teh. ya, fasayatihim. Cara bacanya fasayatihim. Nggak kelihatan itunya aja tahan kalau itu. Dari penanya. Kadzabu. Jadi kudu dicicit tah titik sampai. Karena kelihatan. Segede bola bekol. Fakod kazzabu fasayatihim. Ya, ini jadi ada huruf-huruf fiil, huruf-huruf fiil. Isimnya belum tersebut di sini. Meskipun kita tidak tahu artinya, belum melihat kamus, tapi kita tahu kalau ini ialah kalimat fiil karena ada ciri, yaitu kod. Ini juga fasayatihim. Kelihatannya mah seperti satu kalimat ya, berat gitu ya, lihat panjang. Ternyata dia ada berapa kalimat? Fa. Iya. Ya. Yati. Ya, ternyata ini lebih dari minimal 3 kalimat. Ini ada isim, tapi kita belum bahas di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh Mela lulus kalimat ini jumlahnya. Teteh itu fiilnya berarti dari ya. Ya, Ya'tihim. ya, ini fiilnya dari ya'tihim. Ya'tihim. Ini Ya. dari fiil yang alif, nun, ya, ta. Ya. Nah, ini. Kadzabu apa teh kadzabu? Kazzabu, ya terlalu jauh. Kazzabu itu fiil juga. Fiil. Kazzabu. Kenapa tidak ada ciri ininya? Ya, karena bentuk fiilnya beda dengan ini. Kalau ini fiil mudhari, ini fiil madi. Disebutin aja sekarang dulu namanya ya. Kalau yang belum belajar tasrif, sorof, ini fiil madi namanya. Makanya nggak ada alif nun iyatanya. Nggak selamanya fiil itu depannya ini. Ini beda jenis fiilnya. Fiil madi dan fiil mudhari. Ini fiil karena terletak setelah kod. Pasti kod itu masuk ke dalam kalimat fiil. Ya. Masih ada yang belum kebagian? Masih bagus, tapi belum ya. Kurang yang soal anu hese. Bisa sejagat raya. Itu sejagat saya. Mungkin lah ya. Jadi yang kedua itu fasayatihim itu
fiil mudhari karena sa itu ya Teh ya. Fiil mudhari Penyebab dan fiilnya karena sa. bukan penyebab fiilnya. Kita tahu Oh kalau iya fiil maksudnya. karena di depannya itu ada Sa. ciri Sa. fiil huruf sa gitu. Oh iya. Iya. Sa itu nggak mesti nempel terus sama fiil mudhari. Dia bisa nggak ada fiil mudhari itu bisa nggak ada sa-nya juga gitu. Cuma untuk ketika kita menemukan satu kalimat yang di depannya ada sa, terus setelah ini, huruf alif, hamzah, nun, ya, ta, terus minimal 3 huruf di depannya. Nah, maka itu pasti fiil mudhari karena sin itu sebagai cirinya, ciri fiilnya gitu. Wan naba'u. Wattaba'u wattaba'u syahawati fasawfa ini bersambung dengan Anda. Ya, qauna Oi. Ya. Wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Bu Sali. Enggak. Ya, izin nyalain speakernya. Berisik gak sih kedengarannya Bu Guru? Enggak. Tapi sekarang Baik. Wa huruf enggak. ittaba'u fi'il Jagoan ya apalan fi'il. kan eta. Apa yang memerintah teh fi'il apa ya lupa lagi. Ittaba'u fi'il asyahawati isim. Ciri isimnya Ada alif lam. Nah, Fa huruf. Saufa huruf. Yalqauna fi'il. iya. Kenapa? Tahu fi'il? Ada saufa. Terletak setelah saufa. Karena terletak setelah saufa. Goyan. Isim. Isim. Ciri isimnya apa? Tanwin. Gampil ya, mudah untuk mengidentifikasi saufa itu sebagai ciri fi'il. Kalau semuanya udah paham. At-taba'u kenapa fi'il Teh? Wattaba'u kenapa fi'il? Ya karena dia fi'il. Ada itu bukan Bu Guru. Ada tandanya. Ada alif apa hamzah teh? Ada kodenya. Asal. Ya. Ini mestinya saya artikan. Wattaba'u itu artinya dan ikutilah. Dan mereka mengikuti. Kita bayar tadi. Ini bukan fi'il amar, fi'il madi. Dan mereka mengikuti nafsu. Jadi kita kalau untuk yang belum mempelajari bentuk-bentuk fi'il bisa tahu sebuah kalimat itu termasuk apa dengan cara cirinya atau dari maknanya. Tapi tadi alhamdulillah Bu Sali sudah tahu ini bentuk fi'il. Ini bentuk fi'il tapi tidak ada ciri-ciri kod saufa sinnya ya. Nanti kita akan tahu setelah mempelajari bentuknya. Kalau disebutkan maknanya, ini artinya mengikuti. Kalau mengikuti itu pasti itu pekerjaan. Dalam bahasa Arab namanya fi'il.
Kalau yang Teh Mela yang nanya ya, penasaran Teh kenapa ini fiil? Nanti kita tunggu episode selanjutnya. Pembahasan tentang fiil. Siap, ditunggu. Ya, itu tentang saufa. Ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri fiil? Kita majunya dikit-dikit ya. Kita majunya sedikit-sedikit. Nanti setelah ini, insya Allah maju ke pembahasan isim. Pembahasan isim domir. Ada banyak sama pembahasan anak. Lumayan. Siap-siap ya Ayeuna. Siap-siap ya Ayeuna. Pembahasan isim domir. Sampai sini tentang ciri fiil. Sudah cukup jelas? Jelas. 9 lebih. Sudah mungkin ya kalau begitu. Mbak Wiji ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah ini? Gak kebagian soal ya Mbak ya? Nggak apa-apa Mbak Rianti. Cuman kalau misalnya dahum itu sebenarnya kan isim ya Mbak Rianti ya? Yang mana? Yang kalau misalnya dahum gitu misalnya Iya. apa? Itu isim domir, tapi kita belum masuk ke situ pembahasannya. Insya Allah setelah ini setiap kalimat akan semakin detail teranalisanya. Karena kita materi tentang domirnya kan baru akan masuk ya. Jadi biar nggak bingung tadinya ya udahlah lebih baik kita bahas yang sudah disampaikan materinya aja. Gitu. Ya hum itu domir. Jadi nanti kalau sudah nambah materi pelajarannya semakin banyak itu ya di dalam satu jumlah itu ada domirnya, ada fiilnya, ada isimnya, padahal kelihatannya cuma satu. Insya Allah sebentar lagi kita masuk ke pembahasan isim domir, Mbak. Terima kasih Mbak Rianti. Alhamdulillah sudah jelas ya kalau ini tentang ciri fiil saufa. Besok hari Kamis ini ibu-ibu mau libur enggak? Tadi Cina ada yang protes anaknya nanti libur-libur saya Umi teh. Bisi atuh Umi nemenin aku dulu contoh nge-zoom wae Oh enggak, udah saya belajar mereka tepar semuanya. Ya. Insya Allah kalau besok hari Kamis diberi kesempatan kepada kelas, kita melanjutkan ke satu lagi pembahasan ciri fiil tentang taknis, tak sukun di akhir kalimat. Cukup kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan kita malam ini dengan sampai di sini saja pembahasan tentang saufa, jadi fiil saufa. Insya Allah mudah terpisah karena kalimatnya terpisah, nggak nyambung dengan fiilnya seperti kod gitu ya, sangat mudah diidentifikasi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kelas kita malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon teh, jazakallahu khair. Mohon maaf kalau banyak gak jelas gitu ya. Ya, saudara teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jazakallahu khair teh.